ada juga surganya terlambat dia nyampe di situ. Tapi kalau api neraka yang mau menyentuh kita, Pak, di mana Allah yang maha Bang, suci, izin maha bang, jangan penyayang membuat kepada penyesatan bang. Enggak kayak gitu ajaran Islam bang. Makanya ini udah melenceng ini. ketawain, Pak. Makanya izin bang, Ngoteng-ngoteng. izin. Coba Ya izin udah, bang lanjut, belajar Bang. lagi bang. Makanya Lanjut, ini saya Bang. klarifikasi, jangan jadi framing nanti di bawah. Nah, Ayo lanjut. Oke, saya lanjut. Apa yang dikatakan di Al-Quran, itulah yang kita ikuti. itu sepakat. Amra ini lantadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi, ya. Jadi kita itu walaupun selisih pendapat, Pak, ya, itu kita kembalikan ke Al-Quran. Al-Quran memastikan orang yang beriman pasti masuk surga. Iya, bagaimana Walaupun dengan yang berbuat berdosa dosa, ya. bang? Memang ada di Al-Quran tidak pasti masuk surga. Orang yang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti masuk surga sebesar apapun dosanya. Salah satu contoh ceritanya, udah 99 yang dibumbung sampai titik 100, ya, baru mau bertobat saja udah tidak bisa penghuni neraka. Malaikat penghuni neraka yang mau mengambil tidak bisa diambil. Gara-gara mau bertobat saja, Pak. Mau bertobat saja, Pak. Bang Jenas, Itu tolong sudah diluruskan bang. dimasukkan ke dalam surga. Padahal dosanya sebesar-besarnya Udah, itu, Pak. gini Bang Nurain udah. Ya, Kita lanjut, masuk Pak, ke dalam lanjut. tema aja nih, ke dalam tema kita diskusi aja. Iya. Diskusi aja. Ya, Ini begini, framing. Pak, diskusinya Ini framing, Oten ini enggak. menganggap Ini Islam enggak ini harus biarkan masuk ya. neraka Enggak dulu masalah baru masuk diskusi surga. gitu ya. Jadi Bang, kita kalah sama Bang, dia. belajar lagi bang, belajar lagi. Kami nggak terima itu bang. Nggak kayak gitu ajaran Jadi Islam. gini. Sekarang saya lagi ya. Izin dulu. Tadi kan Pak Maxwen tadi membawakan Lukas 2 ayat 11 kan? Mas Saya Ben. dulu. Jangan dulu ke sana. Ini kan Ain nih, saya mau omong soal Ain nih. Tadi kan Tadi Pak Maxwen membawakan Lukas 2 Abang ayat 11 Ain. hari ini terulang. Hudzaifa. Gimana? Hudzaifa. Monggo yang mau dicek lengkap ya. Khodamnya jenis apa dan Apa artinya makrifat? Saya tanya kamu. Apa yang kamu mau makrifatkan? Apa yang kau makrifatkan selain daripada bertauhid? Bertauhid itulah makrifat. Karena laisa kami selain dia ada, karena dialah satu-satunya yang tidak ada samanya. Itulah bermakrifat, mengenal Allah yang tiada samanya. Apa yang kau samakan? Siapakah diri kita yang dapat mengenal Allah, yang tidak bisa ditiru dengan iblis? Siapa yang dapat sampai kepada Allah? Saya tanya kamu. Saya tanya. Ayo jawab. Kalau kau ahli tasawuf semua di sini, ayo. Siapakah diri sejati yang sebenarnya yang dapat sampai kepada Allah? Silakan. Jangan. Karena kau melecehkan saya, merendahkan saya. Kau kira saya semua apologet? Saya ahli tasawuf. Tahu kan? Guru saya seorang waliullah namanya Ki Haji Abdul Muin dari Sulawesi Selatan. Ayo kita bertasawuf. Kau merendahkan saya, kau yang merendahkan saya tadi di bawah. Kau merasa tinggi ilmumu. Coba, yang manakah diri sejati yang sebenarnya? Kita lagi belajar. Yang manakah arafah nafs? Ini subuh ya. Yang manakah arafah nafs? Saya tanya. Kalau kau mengenal diri sejatimu, yang mana? Yang mana? Oke, saya tunggu jawabanmu. Kalau kamu orang hebat, sombong semua di sini. Tidak layak tasawuf diutarakan di tempat begini di media massa. Pak Darman, Hilangkan nanti keberkahannya kepadamu, karena tidak disiarkan secara meluas oleh Rasulullah. Saya pengen ngomong boleh nggak? Host pengen ngomong. Sekarang tunjukkan diri Pak Ya, Darman dari yang ilmu mana? hakikat daripada Islam. Tahukah kamu? Pak Darman, dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Apa yang kau pahami? Iya, makanya kan nanya Saya. apa yang saya pahami. Kalau kau hebat, Yang mana diri itu Pak Darman? iya saya tanya kamu. Saya tanya kamu, jangan berbalik dengan saya. Yang mana diri itu? Diri segitu sebenarnya. Yang mana? Saya tanya yang mana diri itu coba.
Yang mana? Jawab saya. Yang mana diri sejati sebenarnya? Yang mana? Kau diri? hebat. Yang mana? Ayo. Saya Diri sejati yang bagaimana? Saya Jawab. Allah. Bang Darmana kesurupan istiqomah. Jawab pertanyaan. Gimana saya mau jawab kalau Diri sejati sebenarnya kalau kamu memang gimana mau jawab dia nyerocos terus ya Allah. Kan itu Tiba-tiba kayak kesurupan. Enggak, jadi kebiasaan debat. Kebiasaan debat Iya, begitu jadinya aneh. Nggak begitulah. Ya, ngomong sama Kita di sini kajian bukan debat di sini ya Allah. Bang Cindo. Iya, astagfirullahalazim. Aneh ya orang. Kok ngajak debat ilmu tasawuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kajian. Sebentar. kita lagi Lanjut dulu, sama-sama Bang. belajar di sini. Ya kan? Ya, ini udah nggak apa-apa. Darman dong kayak begitu, nggak boleh kayak gitu jadi orang. Iya nggak apa-apa udah. Yang intinya gini, orang biasa berdebat masih membawakan ego. Di sini kajian tasawuf gitu. Bukan debat, bukan ajang debat gitu. Dari mana asal kita ini? Ketika Allah mengatakan kun padirnya mana? Mana Bang Jinas tadi itu? Bang Jinas aja kulihat tadi kayaknya dia. Up 9. Bro, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Mau tanya dikit boleh, Bro? Hah? Mau tanya dikit boleh? Justru saya yang mau bertanya ini sama saudara. Ada Masa tema Anda di atas. Masa Anda bertanya terus sih? Jangan kelihatan itulah bertanya-tanya terus. Iya, Anda boleh bertanya. Tapi selesaikan dulu pertanyaan saya. Iya. Iya kan? Sebelum saya jawab ini, bisa jelaskan Anda itu pendeta jujur itu gimana maksudnya? Pendeta jujur. Iya. Anda Muslim atau Kristen? Saya? Iya. Tentunya saya Muslim dong. Oh, Muslim berarti Anda on ya, orang Muslim pakai status namanya pendeta. Anda mengatakan on, bukannya Anda yang lebih dari on? Loh, saya kan nggak memakai simbol keagamaan. Enggak salah lagi. Ya enggak dong. Anda kan Muslim, terus memakai nama pendeta. Kira-kira yang on siapa? Kalau aku apa kira-kira? Aku kan ini nama aku gini, ini aku kira-kira apa ini? Statusnya. Kalau nama aku kayak gini, aku Anda statusnya kan apa? Muslim, terus memakai nama pendeta. Kira-kira yang on siapa? Oh, Anda lah. Izin Bang, pendeta itu bukan miliknya Kristen, itu miliknya Sangskerta Bang, orang Hindu. Berarti di luar Islam. Iya, ngapain juga orang Kristen make-make Bang? Nggak malu. Sebentar Bang. Ini satu ekor nggak apa-apa, serahkan sama saya dulu ya. Berasal dari Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AB9 ya. Bukan di Kristen aja ada pendeta ya. Di luar Kristen pun ada pendeta. Kamu tahu nggak kenapa nama saya pendeta jujur? Kayaknya sudah pernah saya menjelaskan pendeta jujur ini. Kau tahu nggak di Indonesia ada berapa banyak pendeta? Ya, semua pendeta itu pendusta, ya, penipu. Makanya saya namakan pendeta jujur. Cuman satu-satunya lah saya pendeta jujur. Paham ya? Apa 9? Buka mute-mu itu.
Assalamualaikum Yang nggak tahu. Bang Nas, pejuang tauhid. Nggak tahu juga kalau Waalaikumsalam abang warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu ya, saya mau sholat subuh dulu di Ya. sini dah. Ya silakan. Kalau pendeta Sudah. jujur ini menyampaikan yang kebenaran itu yang jujur-jujur saja. Tidak seperti pendeta kamu yang pendusta itu. Iya, Ajaran betul. Paulus yang paham. diajarkannya. Masalahnya kayak gini Bukan loh, bro. ajaran bukan Kalau ajaran anda, Yesus. Anda dewasa dan cerdas. Kalau Anda dewasa dan cerdas, Anda kan seorang Muslim, terus memakai nama pendeta. Kira-kira yang on siapa gitu loh? Yang on itu Anda tidak tahu pendeta Anda itu. kan seorang Muslim, Anda kan seorang Muslim, terus memakai nama pendeta. Kira-kira yang on siapa gitu loh? Sudah masuk Anda pengajaran. sekolahnya Ab sampai 9. mana? Pengajaran. Anda Kau tahu sekolahnya nggak? sampai mana? Dengar. Pendeta Anda itu sekolahnya kalau nyampe diartikan sebentar, sabar. Ya, bukan di Kristen aja pendeta itu ada. Ya. Iya betul, jelaskan. Dengar. Tapi dalam Di konteks luar agama Kristen, anak kucing, diam dulu. Di luar Kristen pun ada juga pendeta. Coba kamu artikan pendeta itu apa artinya bahasa Indonesia? kau hanya membawa dosa, bertobatlah kamu. Kau hanya membawa dosa. Yang berdosa itu Anda menuankan Yang anak orang yang berdosa tidak itu bersalah. kau nggak ngerti faedah sebagai manusia. Yang nggak ngerti itu Anda. Kau hanya membawa hujatan-hujatan. Paham nggak? Cerdas. Dari mana hujatan, Bang? Makanya itu kau belajar yang pintar. Saudara, Biar saya orang tuamu ini nggak nyesal membesarkan kamu. Anda tidak perlu menasehati Biar saya. orang tuamu nggak menyesal membesarkan Saya kamu. saya sudah pintar. Pintar dari mana kamu pintar? Seharusnya Anda itu banyak-banyak belajar ya. Kau sebagai manusia aja nggak berfaedah, pintar dari mana? Dengar. Seharusnya Anda bedakan mana anak orang, mana Tuhan. Kau Sampai sebagai sekarang anak orang manusia pun aja kau nggak tuankan. Udahlah, bahas yang lain aja lah. Enggak usah bahas. Gimana kalau pintar jadi manusia? Ngapain bahas nama-nama orang? Saya ini Udah, memang nggak usah. pintar. Ini ada tema ini Ini ada tema itu, ada tema. Ngomongin tema. Malah bahas nama Menyembah orang. Tuhan Kita yang kan satu. Siapapun pakai nama. Saya tanya sedikit bro. Agama rahmatan lil alamin itu punyanya siapa bro? Islam. Terus? Islam. Betul. Islam ya, betul ya bro, yakin. Yes, Yakin. betul. Ya, yakin. Nah, sekarang tolong 100%. tanggapi dulu tema. Tolong kasih tanggap. Sekarang kau tanggapi dulu tema yang di atas. Jangan kemana-mana. Dari sini aja kau Manusia gak cerdas dipaksakan pendeta. Tuhan. Manusia dipaksakan Tuhan. Silakan Dari sini aja ditanggapi. kau nggak cerdas pendeta. Itu Anda ditanya, kenapa enggak jawab? Iya, saya tanya. Agama rahmatan lil alamin itu Udah punya dijawab siapa? tadi, udah dijawab. Punya siapa? Susah amat sih. Duh, tadi udah dijawab punya Islam. Punya yakin. Islam Wah, punya yakin. seluruh umat manusia. Yakin. Kenapa? Udah santai bang. Anak tikus ini nggak apa-apa, santai aja. Yakin Islam itu agama rahmatan lil alamin, yakin. Iya, kan udah dijawab. Sekarang kau tanggapi tema yang di atas ini. Manusia dipaksakan Tuhan. Kenapa anak orang kau paksakan menjadi Tuhan? Udah jelas Tuhan itu satu esa, tidak beranak dan tidak pula Islam itu diperanakan. agama rahmatan lil alamin. Duh, udah yakin, udah bilang yakin 100% kok. Dari tadi tanya ini lagi. kau habis minum tua apa gimana kau nih? Kelihatannya. Udah dijelasin kok. Ya, Berapa teko? Agama rahmatan. Kau berapa teko tadi minum tua? Tahu artinya nggak bro? Tahu, terus gimana? Tolong kasih tahu artinya bro. Itu rahmat untuk seluruh alam.
Iya, pintar. Jadi kayak gini Tuh, bro. ini kasih- guru Anda Iya. guru TK bilang Coba gitu. kasih tanggapan dong bro soal kegiatan ibadah yang sering diserang oleh kaum mayoritas penyembah orang dalam kuburan bro. Di mana? Anak Aku lihat kambing. di mana? Nggak usah di apa bang, nggak usah direspon yang seperti itu bang. Kau tanggapi dulu tema di atas ini. Kenapa anak orang kau paksakan menjadi Tuhan? Hah? Karena sudah hancur sehat. buah pelirnya, buah pelir hancur. Kau sehat, kau sehat nggak? Sehat nggak? Makanya doktrin itu jangan kau tanamkan di Katanya kepala kau. agama rahmatan lil alam. Tuhannya dipotong ujung kemaluannya, makanya kayak gitu. Oi. Ya bang gini bang. Katanya agama rahmatan lil alamin, Bang, umatnya bang, kayak bang. gitu. Bang gini ya. Ini kan Orang sakit ada nggak usah lah diajak berdiskusi. Baru habis minum tua dia tuh bang, makan Iya. B2 3 ekor, ya kan? Makanya mulutnya kayak gitu. Wewe mulutnya. Mau saya tanyakan ini bang, itu kan orang Yahudi menyunat Yesus, ya kan? Nah, berarti kan waktu menyunat Yesus kemaluannya itu kan dipegang oleh orang Yahudi kan? Nah, pertanyaannya, orang yang berani memegang kemaluan Tuhan itu pekerjaan baik apa pekerjaan kurang ajar? Itu yang mau kutanyakan. Itu nanti kalau Udah ditanya dia bingung dia. Nanti lompat-lompat orang kayak gitu udah tahu. Udah dijelasin, ya kan? Dia tanya lagi. Terus lagi. Padahal dijawab. Dia tanyain saya, pendeta. Udah 2 kali dia nanyain ke saya itu bang. Ya begitulah penyembah manusia ya. Selagi doktrin masih ditancapkan ya di otaknya itu ya begitu aja mulutnya. Jadi akal itu tidak berfungsi bang. Benar. Karena sudah ditutup sama doktrin dan dogma itu. Ya, itu yang bikin Tadi itu dia ya, yang bikin. apa ya? Membahas rahmatan lil alamin. Waalaikumsalam. Selamat datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Emang paham rupanya dia itu sama apa itu rahmatan lil Man, alamin. nggak paham dia bang. Dia paham minum tua, minum apa makan B2 itu dia paham dia. Di Oten itu bang, dirinya ada 7 berapa ya? 7 iblis kalau tidak salah. Yang melekat di dirinya. Makanya mulutnya macam apa? Macam hantu. Iya benar. Benar. Ada 7 di dalam 7 atau 8 kalau nggak salah ya. Itu yang melekat di dalam dirinya itu. Kita perhatikanlah. Macam-macam dia lemparkan hujatan fitnaan ke kita. Jadi harus kita itu ada iblis yang bersarang, yang bertanduk 7. Iya benar. Mata 7. Benar. Wahyu 5 nomor 6 ya. Kalau tidak Benar, salah itu Bang. ayatnya kan. Aku yang bertanduk itu. Makanya organ itu kalau ditanya jawabannya pasti muter-muter dia bundaran. Betul bang. Itu di lingkaran setan seperti itu bang. Di lingkaran nama gerejanya. Nah di sini memang mereka secara diam-diam juga tetap sama. Yang namanya misionaris itu mengomongi agama lain, membuat satu kesesatan, modus-modus, ngasih beras, indomie dan sebagainya. Apalagi kalau melihat penjajahan itu lebih lagi. Ya silakan dibahas ini.
Ini kan Raja katanya mau naik, udah dijambak berapa kali, kenapa ditolak lagi, tolak lagi? Raja naik, silakan. Omong kosong dia. Takut kali sama Om Yu. Pasti takut. Pasti Dia takut dimakan kali Om. Saya sudah menjelaskan ya. Begitu juga mulutnya. Dia maunya jangan taruh apa ya, jangan ditulis jujur di situ. Tulis aja bohong. Protes dia. Berarti dia lebih suka pendeta yang berbohong daripada Iya. pendeta yang jujur. Benar. Kalau mereka mengatakan pendeta itu berbohong, ya betul. Karena apa? Pendeta mengatakan di dalam Bible mengajarkan kata pendeta, singa itu makan rumput, ular itu makan debu. Nah, si pendeta jujur ini mengatakan, oh salah itu, singa itu makan daging. Jadi ini yang mana yang benar ini? Ya ampun. Ini penonton 100. Tadi jam Sebentar, berapa Bang. ya tadi? Ini penonton 100 lebih ya. Menonton dan memandang, dikencangin ya guys, tap layarnya guys ya. Cukup tap layar saja, tidak perlu gip ya. Tadi sore aku kan diskusi sama pendeta. Nah, Namanya gimana tuh? Abdurrahman namanya. Pendeta. Abdurrahman. Ya, dia kan narasinya kan bahwasannya kematian Yesus ini, pengorbanan yang dilakukan Yesus ini untuk korban penebusan ini dihendaki oleh Bapak katanya. Jadi ku minta kan, ini bukti kebohongan pendeta ini. Ku minta kan ayatnya yang tertulis ya kan, di mana Bapak menghendaki Yesus itu menjadi korban penebusan. Dibawanya Kejadian 3 nomor 15. Ngadi-ngadi lah. Nah, Kejadian 3 nomor 15 itu kan tentang manusia, perempuan sama ular. Ya. Intinya gitu, memang dasar nipu-nipu memang pendeta ini. Iya, benar. Terus ngomel-ngomel dia, katanya, kau bertanya, aku udah jawab. Tidak semua jawabanku katanya sesuai dengan isi kepalamu. Apa sih, goblok kali pendeta ini. Bohong kalian. Banyak Udah berita lah. bohong. Nil, naik aja lah sini. Ini contohnya Saifuddin Ibrahim itu pakai Muhammadiyah, malah bangga pakai nama Muhammad. Harusnya kalau dia pindah kan dia benci sama Nabi Muhammad. Tapi bangga namanya pakai Saifuddin Ibrahim, Muhammad Saifuddin Ibrahim. Gitu aja, itu pendeta itu. Pendeta itu Bang, Iya, kalau murtadin tidak dia. menipu dia, dia tidak makan Bang. Benar. Konten ini kadang tidak menyadari. Iya, makanya. Ya, Iya. Dia berapa tidak- tahun, maksudnya tidak berapa lihat ke tahun udah belakang, ditipu ya. sama pendetanya itu. Nah, benar. Ya. Nanti udah cukup tanggal nanti, ini jemaat-jemaat ini ngasih uang berpuluhan. Iya. Seperti itu. Yang benar. Iya benar. Ini dia. Sudah masuk dia. Kopi gula yang diminumnya itu hasil Ini anak-anak cicak ini udah masuk dia. Aku tanya dulu sama kau. Apa? Kau tiap bulan berapa? Kau Kau tiap bulan berapa membayar apa berpuluhan itu sama pendeta pendustamu itu? Mau ke tema atau mau pembahasan lainnya? Kamu Iya, kan tadi kau menyimak. betul. Kalau kamu mau ke tema, bahas tema, Silakan. tanggapi aja tema di atas itu kalau mau. Iya. Kita memberi. Kalau ke tema, materinya ke saya. Tapi kalau di luar dari tema, Iya, mau dijawab materinya nggak? ke Makanya kalau saudara yang lain. ke gereja. Iya, sebentar Bang. Jangan Aku tanya dulu apa anak cicak. Kau membayar tak berpuluhan sama pendetamu? bukan ke pendeta kok, ke gereja. Paham. Nah, gereja. Kau jujur, 10% kan dimintain kan? Iya, dari apa? 10% kan? Iya, dari hasil kita bekerja. Iya betul kan? 10% kan? Betul. Diambil dari pendetamu. Pendeta.
Loh, Makanya, kok kan nggak pernah bukan buat pendeta? Buat pendeta kamu itu. siapa. Lucu kalian ini. Ya Tuhan. Tapi Kok membicarakan lucu. hal, ya itulah kalian pendusta namanya. Kau lihatlah rumah pendeta itu. Ya, mereka punya mobil pekerjaan, dia. Itu dari mana dapatnya itu? Pendeta itu Kalau nggak menipu dari jemaatnya itu. menjadi pendeta karena dia sudah memiliki semua apa yang telah dikasih Tuhan sama dia, sehingga dia menyerahkan diri. Ketika dia sudah memiliki, dia menyerahkan diri hidupnya untuk Tuhan. Itu tujuan pendeta. Jangan salah, nggak ada orang kaya jadi pendeta. Coba kasih tahu saya, yang kaya jadi pendeta. Ada juga orang yang sudah kaya baru dia menyerahkan dirinya, hidupnya untuk Tuhan. Seperti itu. Kau tidak percaya? Tidak percaya. Aku ini Saya yang sudah mengalami, membaca pendeta kalian ini. saya Ya. yang mengetahui pendeta, dan saya juga ada. Kau kebanyakan kau di warung tua kau, makanya kau nggak Apa tahu. sudah bisa saya masuk ini? Ini ada pasien yang mau dicerdaskan gitu Pak Pendeta jujur. Apa kita cerdaskan lagi Pak Pendeta jujur? Bukan pendeta itu, maksudnya pendusta yang bagus namanya. Bang, gini Bang. Dia Bang. pendusta apa? Oke Bang, yang mati di tiang salib itu Tuhan apa manusia Bang? Nah, sekarang saya mau tanya, definisi Tuhan Allah aja Anda tidak tahu, tidak paham. Oke, kenapa Anda kristenkan bahasa Tuhan menjadi Kristen gitu Bang? Begini ya, definisi di dalam Apa definisinya? Dari mana Anda dapat ada definisi itu? bahasa T, huruf T. Apa? Dari mana? Coba berikan ke kami definisi Tuhan. Definisi Tuhan Anda sebelumnya juga saya perhatikan tidak paham. Udah apa? Coba Anda yang lebih paham. Sekarang seperti ini ya. Ingat, Taurat. Jangan begini. Coba apa definisi Tuhan? Taurat, pada zaman Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku gimana, euy? Bagus. Mantap, Bang. Mantap. Aduh, aku sampai pusing, saya banting-banting saya barusan Biblenya Bible. Apa tuh? Tahu definisi. Sound system. Ini para pendusta ini ngumpul-ngumpul. Mau dijelasin tentang definisi. Siapa nama kau? Mana anak cicak tadi? OTH3. Ini dengarkan dulu. Yang penting saya sudah menyampaikan samamu, percaya atau tidak terserah kamu, ya. Anda paham arti definisi? Aku ini lebih dekat sama pendeta kamu. Dekat apa? Ya. Pendusta kayak gini mana percaya saya dari bahasa penjabaran Anda yang Loh, Tuhan tidak kawan sekolah saya ada kawan apa pendeta. ajarkan Anda untuk memahami siapa Allah itu. Seperti itu. Izin host, saya punya suara ada masalah nih. Kok budek telingaku gitu. Ada bagus Bang, mantap. Paling mantap suaranya itu Bang. Oh iya, makasih Bang. Jadi Tuhan ini itu adalah yang maha kuasa, kita maha tahu, maha pengasih, maha penyayang gitu, terutama yang maha kuasa. Nah, kenapa Yesus tidak berkuasa dikatakan Tuhan? Kata siapa tidak berkuasa dia bangkit di antara orang mati. Oke, baik, saya pakai data ya. Coba bacakan dulu Bang doa Bapa kami. Coba. Nggak usah mengeluh. Nah, gak bisa baca dia. Gak bisa dia, bukan ngoten berarti dia. Gak bisa dia. Berdoa bahasa kami kepada para pendusta. Gak bisa dia berarti. Berdoa kepada Anak baik. Bapak. Iya Bang. Perlu saya berdoa di hadapan pendusta. Kembali kita ketemu lagi. Oke, baik. Jadi gini ya, Yesus ini tidak layak dijadikan Tuhan karena dia tidak punya kuasa gitu kan. Makanya Yesus mengajarkan supaya orang-orang Yahudi meminta kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, Bapaknya yang di sorga, Yesus nggak ada di sorga. Iya, makanya saya bilang. Kalian ini tertipu. Tertipu oleh bapak-bapak gereja. Coba ini Maxen bacakan doa Bapak kami Maxen. Inilah ke pendustanya. Gak bisa dia berbicara.
Makanya teman-teman, ketika dibacakan doa Bapa kami ini seharusnya kalian tuh paham apa sih doa Bapa kami Ada doa gitu. Bapa kami untuk berdoa kepada para pendusta. Nggak ada doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama Yesus. Nggak ada. Yang dikuduskan adalah nama Bapa. Bapa kami yang di sorga. Yesus, kalau Bapa yang di sorga di mana Yesus, Maksen? Orang pendusta itu tidak mungkin terjadi. Halo. Iya, Maksen silahkan, Maksen. Baca Matius 28 ayat 18. Kenapa ditanya apa, dijawab apa? Definisi Allah Itu apa? Anda paham tidak? soal kuasa Yesus itu. Baca dulu. Iya, coba Yesus kan mengajarkan berdoa kepada Bapa, minta kepada Bapa. Nah, Bapa kami yang di sorga. Nah, Yesus ada di mana? Anda paham tidak definisi Allah? Matius 18. Kalau Anda paham, pokoknya Anda jawab dulu. Apa? Coba Yesus ada di mana, silakan. Itu dulu jawab. Sekarang saya sebut Yesus. Sekarang saya sebut Yesus ini. Iya, Yesus ada di mana? Ternyata karena kata Yesus, Bapa kami di sorga. Bapaknya yang di sorga, bukan Yesus. Nah, Yesus ada di mana? Silakan. Ini sekarang saya tanya dulu sebelum saya menjawab. Ayo, Maksen, silakan Maksen. Aduh. Halo, jadi gini. Iya, jadi gimana? Diajarkan kepada murid-murid Yesus waktu itu, bukan untuk Yesus. Iya. Jadi Yesus kasih belajar kepada murid-muridnya supaya berdoa kepada Bapa yang di sorga. Nah, Yesus ada di mana? kepada Bapa. Yesus itu ketika itu bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di mana? Saya tanya bersama-sama mereka. Saya tanya dulu. Tidak ada. Yesus tidak mengajarkan Bapa kami di sorga, Yesus di sorga, Roh Kudus di sorga, tidak pernah mengajarkan demikian. Ya udah. Anda baca. Di mana Roh Kudus dengan Yesus? Ayat 18. Sudah belum? Matius 28 ayat 18, coba baca. Ya kau bacalah. Itulah namanya Telah kontradiksi. diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ini itu sudah dibatalkan itu oleh Lukas 23, sudah dibatalkan oleh Lukas 3:23 nomor 34. Coba baca itu Lukas. Nah, Yesus berkata, ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, dia minta tolong ke Bapa itu. Udah. Iya. Nah, berarti Yesus tidak kuasa. Dengarkan saja. Dengarkan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus tidak mengampuni sendiri? Kenapa minta Bapa? Makanya, udah belum? Kenapa dia tidak mengampuni sama Yesus sendiri? Kenapa Yesus tidak mengampuni diri sama dia? Iya, dia nggak bisa melakukannya saat itu karena berarti Yesus bukan Tuhan. Dia harus menggenapi. Menggenapi apa? Utang-utang, Nabi utang-utang. Kematiannya di atas kayu salib. Oh, Yesus tidak mati. Dia harus menggenapi itu. Yesus tidak mati. Itu soal kecil itu. Yesus tidak mati. Tapi kalau memang dia nggak berkuasa, kenapa orang mati bisa dibangkitkan? Dibangkitkan Tuhan. Yesus tidak mati. Kalau memang Tuhan nggak berkuasa. Ya, kenapa kalau berkuasa dia mati? Udah belum? Kalau dia berkuasa kenapa mati? Karena memang misi. Karena tidak berkuasa. Misinya dia datang ke dunia untuk mati, menggantikan manusia agar manusia itu bisa selamat. Diam dulu Bung Maksen. Jadi gini, Yesus ini tidak kuasa. Pertama dia mati. Kedua, kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Mana kuasanya Yesus? Ayat 18. Mana kuasanya Yesus? Kuasanya di mana? Baca Matius 28 ayat 18. Apa kuasanya Yesus? Buktinya dia membangkitkan orang mati. Itu Paulus. Aduh. Itu Paulus. Paulus dari berkat mana? Berkat Paulus Yesus melakukan mujizat. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Itu Paulus. Dalam kuburan. Paulus. Siapa yang membangkitkan dia? Paulus. Paulus dari mana? Oke, baik. Saya pakai data ya. Jadi Yesus ini tidak punya kuasa,
Tetapi kuasa yang ada pada Yesus, Yesus menghidupkan orang Lazarus itu berkat Paulus. Baru tahu. Kamu baca, kamu baca di sini. Masih mau bertobat daripada Anda. Coba kamu baca di sini ya. Kita nggak usah. Kita Islam tidak boleh framing, tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menghujat ya. Kita pakai data ya. Jadi Yesus ini tidak punya kuasa untuk bermujizat, tetapi mujizat itu diberikan oleh Paulus. Di mana datanya? Gini ya. Sabar, kita pakai data lah ya. Sebentar. Ya, jadi teman-teman, jadi Islam ini tidak boleh menafsir nih kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Inilah tadi. Nah, ini baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, silahkan. Bilang apa itu? Nah, belum tahu. Jadi Yesus itu tidak punya mujizat. Mujizat Yesus ini dari Paulus. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dicatat dulu. Saya kasih tahu Anda, orang dicatat baik, ya. Dulu, jangan dulu ngasih tahu, baca aja belum. Baca dulu, Orang baca. baik itu belum tentu benar. Baca dulu, saya Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat. Nah, di sini cari pakai data ya. Jadi Yesus tidak punya mujizat. Dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Ini bukan karena Yesus. Nih baca nih. Saya kasih Pak. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, silahkan. Ya, datanya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Nah, Coba baca. Kalian dibodohi oleh beberapa pendeta. Yesus punya mujizat. Yesus punya mujizat. Mujizat pertama dilakukan Yesus ketika tidak, ini udah dibantah di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, baca kau. Air berubah menjadi anggur itu mujizat. Iya, bukan Yesus itu, bapaknya. Bapak dari mana? Ini baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, silahkan. Makanya bacain nggak jelas. Lah, kalian itu makanya besok minggu depan nggak usah ke gereja. Kalian dibodohi oleh pendeta. Yesus bisa menghidupkan orang mati, Yesus menyembuhkan, Yesus merubah air jadi anggur. Ini kita baca ya pelan-pelan ya. Supaya kalian kalau dibodohi sama gereja, Bapak gereja, kamu cek di Bibel. Ada enggak ini? Oh, ternyata ini Kisah Para Rasul 22. Di screenshot ya. Mas En. Anda tadi lari dari saya pas mau. Ya katanya mujizat tadi, Yesus Tuhan. Keluarin saya. Sekarang Anda berkuar-kuar. Dia mau bacakan ini, dia takut. Benar. Oke, kita baca ya. Dibacain Bang, bacain Bang. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jelas ada tulisan Yesus kok. Di sini kita dibesarkan ya. Seorang yang telah ditentukan oleh Elohim, ya kan? Yang dinyatakan salah itu. Sabar dulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus sudah tahu bahwa yang melakukan mujizat adalah Elohim. Yesus ini dibilang perantara saja. Gampang kok ini. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang ya pelan-pelan ya. Jadi Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, air menjadi anggur. Dia bukan dia. Dia bilang gini, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret.
seorang yang telah ditentukan Elohim, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang telah kamu tahu. Jadi Yesus ini adalah perantara. Yang melakukan siapa di sini? Allah. Elohim. Perantara yang melakukan Yesus lah. Masa Elohim? Ini yang dilakukan oleh siapa ini? Allah. Bukan dilakukan oleh Yesus, tapi dilakukan oleh Elohim. Jadi maksudnya teman-teman, jangan nge-report. jadi teman-teman, supaya kalian Kristen tahu, kalian selama ini dibodohi oleh bapak-bapak gereja mengatakan Yesus yang melakukan. Tetapi yang melakukan di sini adalah Elohim. Dilakukan oleh Elohim dengan perantara Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke? Oke, bagus, pintar. Sekarang gantian ya. Sekarang begini. Kalau Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elohim, pertanyaannya, Elohim melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Elohim melakukan mujizat dari siapa? Maksudnya? Yesus melakukan mujizat dari Elohim. Elohim melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Dia yang punya segalanya kok. Gimana sih? Ini. Kita harus memahami dulu trinitasnya. Dapat mujizat dari mana? Kan ini harus. Oke, legend bilang itu mujizat dari Elohim sendiri. Ya, jadi Yesus tidak punya mujizat, tapi Elohim punya mujizat sendiri. Silakan Maxen, kamu gantian. Maxen sekarang yang jawab. Sekarang Elohim dapat mujizat dari siapa? Silakan. Nah, sekarang kita kalau berbicara tentang Yesus, Yesus sudah dikatakan tidak bisa melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat adalah Elohim. Sekarang Elohim melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Yesus melakukan mujizat pertamanya di Kana. Astagfirullahaladzim, ini oten botol sudah bahasa Indonesia begini mudah kok. Saya kasih kamu ayatnya ya. Yesus melakukan mujizat-mujizat itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Elohim yang melakukan, tapi perantara Yesus. Oke, sekarang Elohim melakukan mujizat-mujizat dari siapa? Yesus mendapat mujizat dari Elohim. Elohim dapat mujizat dari siapa? Silahkan. Saya boleh jawab. Mana ada kayak gitu, pertanyaanmu aja salah. Ya ini kalian memang botol nggak tahu. Saya kasih tahu kalau belum tahu. Silakan, Legend. Kamu, oke Legend. Masian kalau kamu nggak bisa jawab, si Legend. Legend, berdasarkan ayat ini. Sabar dulu, berdasarkan ayat ini, aduh Masian kamu nggak bisa jawab, diam aja dulu. Si Legend mau jawab. Legend, berdasarkan ayat ini bahwa Yesus melakukan melakukan mujizat ini adalah yang dilakukan oleh Elohim. Nah sekarang Elohim melakukan mujizat dari siapa? Silakan. Dia bertanya, kita mau jawab, dia ngomong terus dia. Elohim melakukan mujizat dari siapa? Iya betul, silakan. Parah ini, berat saudara-saudara, berat. Kalau menanyakan. Kan tantrum kan orang dua ini tantrum moten ini. Bener tantrum. Yang parah itu kalian Maxwell. Kalau sama kita mau Legend. ngomong, jangan dipotong-potong. Yang motong-motong temanmu sendiri itu si Legend, Masen. Kau tabrakan terus. Kamu kasih pertanyaan, sekarang kita mau jawab, Anda potong-potong lagi. Oke, silahkan. Sekarang Masen dulu ya, Legend tahan dulu, Legend kamu tahan dulu, temanmu Masen menjawab. Yesus melakukan mujizat-mujizat dari Elohim. Elohim mendapat mujizat dari siapa? Silahkan. Pertanyaan itu aja salah. Nah ini kan, dia tadi mau jawab tapi begitu dia. Pertanyaanmu aja salah. Elohim, Allah dapat mujizat dari siapa? Betul, silahkan jawab. Orang Tuhan itu kan berkuasa, masa dia minta kamu yang kasih dia kuasa untuk membuat mujizat, kan aneh. Berarti dia nggak bisa jawab. Oke. Benar. Terus jawabanmu apa? Berarti jawabanmu apa, Masen? Anda coba buka. Aduh, apa ini? Malah muter-muter Coba dia. buka Matius 28. Oke, berarti menurut Masen, kesimpulan Masen bahwa Bapak punya mujizat sendiri ya, betul? Elohim punya mujizat sendiri. Mereka sama-sama punya mujizat.
Oke, sekarang Legend. Si Masien sudah nggak bisa jawab. Legend silakan. Masien diam dulu. Gimana? Sudah Masien diam dulu, temanmu mau bicara. Silakan Legend. Yesus dapat mujizat dari Elohim. Elohim dapat mujizat oleh siapa? Oleh karena siapa? Yesus melakukan mujizat oleh karena Elohim. Elohim dapat melakukan mujizat oleh karena siapa? Silakan Legend. Saya suruh dia buka Matius 28 ayat 18 aja. Aduh, si Masien sudah giliran temanmu si Legend. Sudah diam dulu, hargai temanmu. Diam dulu Mas Em. Diam dulu kau. Kamu aja omong terus dari tadi. Ya kau. Legend jawab Legend silakan. Oke. Ya. Saya membenarkan apa yang dikatakan Maxson ya. Sekarang saya balik tanya jika Gak bisa jawab kan? Pertawabannya pertanyaan saya adalah oleh karena siapa Elohim melakukan mujizat? Silakan. pertanyaan seperti itu saya balik bertanya. Itu kalau berbicara mujizat di tentang mana? itu, Anda harus tahu dulu Trinitas itu. Balikin gitu gimana? Ya? Otak Andanya nggak nyampe ke situ. Sekarang Oke, jangan emosi. Ya kita gak Islam gini ya teman-teman. Kembali lagi. omongan Anda. Oke, baik. Halo ya. Kalau Allah ini maha kuasa ya, maha kuasa. Jadi semua kuasa ini ada pada dirinya, ya aja pada diri Allah. Jadi semua mujizat ini daripada Allah dan tidak ada lagi selain Allah, tidak ada lagi. Nah, pertanyaannya dalam sini dikatakan, diam dulu lah, gantian lah. Jadi di sini Yesus, kamu potong-potong. ya ini kan Yesus melakukan mujizat oleh karena Elohim. Pertanyaannya, Elohim dapat mujizat dari siapa? Ini jawabannya ya, saya izin ya sebagai jawabannya. Islam tidak boleh menafsir. Elohim, Yesus mendapat mujizat dari Elohim. Elohim dapat mujizat dari siapa? Dari sini nih. Baca Kisah Para Rasul 19:11 sampai 12. Ini jawabannya. Kalian botol, makanya kalian dibodohi sama pendeta. Kita baca ya. Kita tidak boleh menafsir ya. Kisah Para Rasul 19:11 sampai 12. Oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh siapa? Paulus. Jadi Yesus, gini ya, kita pakai data ya. Yesus mendapat mujizat dari Elohim. Elohim dapat mujizat dari Paulus. Gampang kok ini. Datanya di mana? Tadi di sini. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Ayat berikutnya, bahkan dia bilang, orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa Paulus, keren. Saya yang benar. Nah, orang baik. Sekarang saya orang baik. Anda itu tidak bisa orang baik Indonesia kalau saya bilang. Orang baik. Iya, silakan. Jadi di sini sekali lagi Anda lanjut ya, silakan. Jadi kita tidak usah dibantah, ini memang data. Jadi Yesus ini punya mujizat dari Elohim. Elohim dapat mujizat dari Paulus. Jadi secara hierarki Yesus di bawah Elohim, Elohim di bawah Paulus. Jadi Yesus maupun Elohim itu di bawah Paulus. Jadi Tuhan kalian seharusnya bukan Tritunggal, seharusnya catur tunggal. Seharusnya ditambah Paulus satu di sini. Silakan. Catur tunggal. Nah, sekarang saya, Anda diam, jangan ribut Anda diam ya. Ini dia sudah buat sendiri ini. Skemanya ini dia buat sendiri ini. Dan kata-kata yang tadi dia baca, dia bilang ada di dalam Alkitab, itu kata-katanya aja salah. Tidak sesuai. Karena walaupun nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, tapi ini kan kata-kata diketik ini. Dia buat sendiri ini. Diketik ada di dalam Injil memang. Skema itu tadi juga dia buat sendiri dia. Itu semua nggak benar. Karena kalau kita mau ini, coba Anda buka Alkitab di. Kalau saya merubah-rubah bisa ditangkap polisi. Coba Alkitab di komputer.
Anda buka Matius 28 ayat 18. Kenapa Matius kita bicara mujizat ini loh? Iya, itu kan tentang mujizat Sekali lagi saya baca ayatnya. tentang kuasa. Dan saya akan tunjukkan kepada kamu mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan saya ajarin dia. itu di tanah di pesta perkawinan di Kana. Jangan nangis. Dan mujizat itu banyak sekali yang akan saya tunjukkan kepada Nah, ini ya, saya ambil sedikit ya dari Alkitab deh ya. Dari Bible ini ya. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 12. Saya baca pelan-pelan ya. Oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, keren, dan meletakkannya di atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Yesus kalah. Kalau menyembuhkan dia datang sendiri, dia pegang sendiri orangnya. Paulus ini pakai kainnya saja udah sembuh. Tidak perlu datang Paulus. Ini makanya saya bilang. Makanya saya bilang Paulus ini lebih hebat dari Elohim, lebih hebat dari Yesus. Silakan. Ini Anda belajar bahasa itu kan Indonesia. jika kamu beriman dan kamu punya iman sebesar Bukitawi aja, jadi kamu bisa mengatakan kepada Bible-nya dibantah. Dengan Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa, bukan oleh Paulus Allah. Aduh, masa sih saya mau bohong ini? Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ini ya, saya ulang ya, teman-teman. Saya ulang ya dari Alkitab nih ya. Saya baca sendiri ya. Kisah para di screenshot ya. Kisah Para Rasul 19:11 sampai 12. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh mujizat. Ingat, saya hanya bacakan saja. Yesus mendapat mujizat dari Elohim. Pertanyaan saya, Elohim dapat mujizat oleh karena siapa? Kalian muter-muter, tidak bisa jawab. Ternyata di sini ada pengakuan Paulus. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Gampang kok ini bahasa Indonesia. Berarti di situ disebutkan Paulus. Gampang ini. Anda tidak paham makna dari bahasa Indonesia. Alkitab. Keroyokan ini. Keroyokan bener lah. Itu udah jelas oleh Paulus. Itu kata-katanya itu nggak benar itu. Anda paham tidak kali? Halo, orang baik. Bibelnya kok tidak benar, gimana kau menghujat Bibel lagi? Orang baik. Anda yang menafsirkannya salah. Kacau mereka, dokter akal. Kacau. Orang baik, orang baik. Bibelnya sendiri dia bilang tidak benar. Namamu orang baik, tapi kok kamu ngerocos aja. Lucu bahasa Indonesia. Gimana sih? Mereka keroyokan. Kita hanya baca saja loh. Bagaimana betulnya? Bagaimana benarnya? Coba terangkan ke kami. Nah, silakan. Coba. Ayo. Nih, saya pahamin. Gitu dong. Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Itu yang berarti mujizat Allah dengan perantara Paulus. Begitu, bukan berarti oleh Paulus Allah diberikan mukjizat. Gimana sih? Anda bisa bahasa Indonesia tidak? Di sini sudah jelas. Oleh Paulus Allah berarti salah itu. Jadi, salah itu datanya. Iya enggak? Allah menyatakan mukjizatnya untuk orang-orang. Berarti salah itu datanya, salah. Bukan salah, pengertian Anda tentang memaknai bahasa Indonesia tidak nyampe. Itu loh intinya. Gimana itu? Gimana lagi? Gampangnya dicerna itu. Yang pintar bahasa Indonesia. Begitu mudahnya itu, lihat tuh. Oleh Paulus. Paulus Elohim mengadakan mukjizat. Iya, kenapa? Gimana sih Anda ini? Berarti Paulus lah yang Berarti Paulus lah yang lebih tinggi daripada Elohim di situ. Indonesia yang sudah dipahamin aja tidak bisa memahami arti bahasa Indonesia. Udah jelas di sini dikatakan ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Di sini definisinya sudah jelas bahwa Allah melakukan mukjizatnya itu melalui Paulus. Host di bawah tuh yang host yang di bawah yang tapping. Bibelnya dicoret aja, Bibelnya dihapus, diblokir aja host itu.
legend. mengadakan Legend. mukjizat-mukjizat yang Kalau luar biasa. seperti itu, legend. Kalau Allah dengar menyatakan dulu legend. mukjizatnya dengan Legend. Paulus. Iya legend begini. Pada Paulus seperti itu loh. Iya, betul itu, betul. Begini sekarang begini legend. Kalau memang seperti yang kamu katakan, berarti hebatan Paulus daripada Yesus. Ini jatuhnya gitu, Bang. Anda paham tidak? Yang saya maksud. Di dalam ayat 11 di situ dikatakan oleh Paulus Allah Iya, betul. Berarti kalau seperti itu, jatuhnya itu nanti hebatan Paulus daripada Yesus. Anda paham? Aduh, yang dimaksud ayat Itu kan di Bible, udah di Bible. yang luar biasa. Allah menyatakan mukjizat itu melalui Paulus. Itu loh maksud definisi. Iya betul, melalui Paulus. Paulus yang memberikan mukjizat kepada Allah, melainkan Allah yang menyatakan mukjizat. Itu mereka bolak-balik tuh. Orang udah jelas kok. Cuma menafikannya bahasa. Memang nggak ngerti. Nggak paham. Pak, The Legend, kamu di rumah coba ambil Alkitabmu, tunjukin ke mereka biar mereka tahu. Saya paham, ayat 10-nya juga pun saya baca. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Ayat 11 nih, oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya nggak? Di sini definisinya. Benar kan? Saya tidak rubah-rubah kan? Yang luar biasa. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Betul berarti. Paulus hebat. Kalian jangan menghujat Paulus. Kalian mendudukan Paulus ini murid Yesus, padahal tidak. Paulus ini lebih tinggi daripada Elohim, lebih tinggi daripada Yesus. Selama ini kau menghujat Paulus. Bagaimana Paulus daripada Anda nggak bertobat, memberikan mukjizat pada Allah, lalu Allah membawa sapu tangannya. Anda pikir pakai logika di situ? Coba saya baca ya, saya pelan-pelan ya. Tadi kan begini, awalnya kan begini teman-teman. Kita kan awalnya kan begini. Ya, baca lagi. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dicatat ya. Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel. Diam kalau saya bicara, diam. Kamu kan sudah tadi. Ini kan harus hikmat lah. Baca Bible harus hikmat, ada Roh Kudus. Nanti Tuhan marah. Di sini saya baca ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi yang melakukan ini adalah Elohim dengan perantara Yesus. Yesus ini kurir saja, kurir. Jongos. Tapi yang melakukan adalah Elohim. Nah, di sini Yesus dapat bermujizat itu karena yang melakukan Elohim. Oleh karena Elohim. Nah, pertanyaannya, oleh karena siapa Elohim dapat melakukan mujizat? Yesus dapat bermujizat oleh karena yang melakukan Elohim. Elohim dapat melakukan mujizat oleh karena siapa? Ternyata di sini saya bilang di Kisah Para Rasul 19:12 Elohim dapat mujizat ini oleh karena Paulus. Bacanya begini. Saya baca ya, kita tidak boleh menafsir ya. Saya baca di sini. Oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Hebat Paulus nih. Kalian nggak boleh menghujat Paulus. Bahkan dia bilang, lanjutnya nih ya. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, keren loh. Sapu tangan, kainnya. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Keren. Sapu tangan, kain yang pernah dipegang oleh Paulus, orang bisa sembuh. Yesus tidak pernah bisa melakukan itu. Yesus kalau menyembuhkan orang sakit, dipegang orangnya, baru sembuh. Kalau Paulus tidak.
Kainnya aja yang pernah yang dipegang oleh Paulus, kainnya, sapu tangannya bisa sembuh. Berarti betul Paulus ini lebih hebat daripada siapa? Dari Yesus. Terus yang Gampang, makanya saya bilang dari data tersebut, kalau Yesus itu bermujizat karena yang melakukan oleh Elohim dapat melakukan mujizat oleh karena Paulus. Makanya kalian jangan menghujat Paulus ditaruh di bawah. Paulus ini harus taruhnya di atas. Itu kebalik tuh. Nah, kok terbalik? Kau menghujat. Kalau menaruh Paulus di bawah, kau menghujat. Kamu yang buat. Paulus kok kalah sih? Kau menghujat itu namanya. Kalau kayak gitu, Masen, kau menghujat. hasil dari buah pikiran kamu. Jadi Anda Hebat Paulus. Di bawah itu ada tulisan hebat Paulus, hebat Paulus. Terserah Anda. Ya, jadi teman-teman Kristen. Sekarang saya boleh bertanya. Jadi teman-teman Kristen sekarang tidak boleh lagi pakai Tritunggal, seharusnya Pancatunggal. Ya, karena Pancatunggal. Sekarang gini aja. Ajaran sesat itu. Lah. Ya enggak, definisi Allahnya tidak paham kebenaran. Enggak, harusnya Pancatunggal. Pancatunggal karena Paulus ini selain dia adalah sumber, dia itu Alpha Omega. Jalan kebenaran. Paulus ini Alpha dan Omega. Percuma kalian keluar di sini juga iman. Masen, kamu tahu nggak bahwa Paulus ini Alpha dan Omega? Aja kalian menafsirkan. Halo, Anda tahu nggak? Yang awal dan yang akhir itu sama. Itu Paulus. Yang awal adalah Allah dan yang akhir adalah Yesus Kristus. Alpha dan Omega itu di dalam Kristen itu adalah Paulus. Paulus lagi kan? Kalian menghujat Paulus. Alpha dan Omega itu awal dan akhir. Sekarang Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus ini kalah oleh maut, mati 3 hari. Oke? Sekarang pertanyaan saya. Jongosmu kalah oleh maut. Sabar Dia dulu. mengalahkan maut. Kamu bola balik semua nih. Ini Sabar dulu Masen. Kita bicara Alpha Omega. Ibunya Bunda Maria adalah iman mereka. Makanya dia bangkit. Buktinya dia nyerocos terus si Masen. Anda ini nggak ngerti. Oke, Masen gantian Masen, jangan nyerocos. Kitab suci saya dan mengatakan bahwa Yesus itu kalah dari maut. Yesus itu mengalahkan maut, makanya bangkit di hari yang ketiga. Oke, sebentar dulu kita bicara Alpha Omega dulu. Yang Alpha Omega ini adalah Paulus, bukan Yesus. Yesus itu punya punya ibu, yaitu Bunda Maria. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa ibu bapaknya Paulus. Macet. Bapaknya Paulus itu adalah pemungut cukai. Jadi bapak Paulus tidak diketahui, ibunya Paulus tidak diketahui. Makanya yang berhak menyandang gelar Alpha Omega adalah Paulus. Kok tidak boleh menghujat sama Paulus? Gampang kok. Ini Anda mau ngomong yang mana? Kamu yang mau bahas yang mana? Jangan lari ke mana-mana. Masih tetap Paulus. Ya mau bahas Paulus. Iya, jadi oke sepakat ya. Jadi Paulus ini adalah catur tunggal ya. Jadi bukan tritunggal. Ada Paulus, ada Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus. The Legend coba buka Alkitabnya, kasih tunjuk kesempatan Paulus itu. Cuma dia biar dia ngerti. Dia itu nggak mau dengar kebenaran, ya nggak, isinya pendusta semua. Bisa pelan-pelan. Aduh, ini kan udah ditunjukkan dalilnya. Yang mana? Sekarang situ gantian kalau tunjukkan dalilnya. Akhir kita Kristus. Inilah bukti-bukti nabi palsu ini. Dan Omega. Rasul Paulus itu cuma dia namanya aja orang baik tapi nggak benar. Keroyokan. Oke, saya baca ini ya. Ini harusnya dirubah ini, Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seharusnya ditambah Paulus nih, Bang. Ayat 18 coba.
Iya, ini seharusnya bukan Tritunggal di sini, harusnya dapat tambah Paulus. Coba ayat 18-nya, ayat 18. Ya, silakan baca yang 18 silakan. 18. Ya, silakan. Telah diberikan ayat 18-nya, coba buka. Kau buka sendirilah, kau ngarang-ngarang aja. Kau dari tadi nyerocos aja nggak pakai data kok. Nggak ada, saya di tempat kerja. Sudah, kalau tidak ada diam sudah. Telah diberikan segala Oke, sini ya. kuasa di langit dan bumi. Oke, Mas Sen. Coba Mas Sen. 18. Ini ayat 19. 18. Tidak ada ngomong begitu, tidak ada. Gimana? Kau tipu-tipu kau. Buktinya kamu masih bisa buka. Coba buka. Oke, kau tipu-tipu kau, tidak ada itu. Kita baca ya. Mas Sen. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, ingat, dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Siapa nama anak di sini? Macet, gak tahu dia. Yesus Kristus. Oke, bagus, pintar. Oke, nama anak ini kan gelar, jadi namanya adalah Yesus Kristus. Nama Bapak siapa? Allah Bapa. Nah, Macet. Allah Bapa. Allah. Nah. Elohim. Allah Bapa. Elohim lah di sana tuh, Elohim namanya di Israel tuh. Ini Elohim ya. Oke. Betul. Nama Roh Kudus siapa? Roh Kudusnya Roh. Tidak tahu juga. Memang oten botol. Selalu baptislah mereka dalam nama Bapa. Anda tahu nggak? Jadi, halo, Anda buka dulu itu Matius 28 ayat 18. Sebelum ke 19-nya, coba buka 18-nya. Coba buka ayat 18. Dia lari. Nama Roh Kudus siapa? Kan saya udah jawab tadi. Siapa? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Iya, namanya siapa? Namanya. Terus apa yang salah lagi? Namanya siapa? Namanya. Roh Kudus itu rohnya Bapa, betul. Tapi namanya siapa? Roh itu Tanya apa? tidak Jawab apa? dibatasi oleh ruang dan waktu, dan roh itu tidak ada nama. Oke, tidak ada nama. Oke. Roh Kudus tidak ada nama. Kita cek. Nama Bapa ini kau bilang tadi Elohim. Ya kan? Ya. Oke, kita Roh cek Kudus ya. adalah Bapa itu. Oke, kita cek ya. Oke, silakan naik. Kristen-kristen yang ada di bawah dipersilahkan naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang ikut nimbrung. Ya, ada ini pertanyaan atau ada masukan Bang? Kita head to head dulu biar nggak dianggap kita keroyokan Bang. Soalnya konten itu suka framing gitu. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya mau cerita nih. Tadi saya di room Kristen. Iya. Di room Kristen habis saya Bang. Tapi saya nggak nganggap sih karena mereka tidak punya ilmu ya. Ya begitulah. Tak ada ilmunya. Jadi saya nggak nganggap udah. Lucu tadi saya di room Kristen tuh. Saya bilang gini terakhir. Yang bunuh, yang nyalib Yesus siapa kata saya? Orang Yahudi apa orang apa itu? Teriak-teriak mereka. Bilang aja gini Bang, apakah Sabilis itu ikut berjasa dalam penyalipan? Maka itu. Itu udah langsung kejang-kejang mereka itu kayak gitu. Iya. Iya. Saya tadi dikasih tahu apa itu? Mereka bilang apa tadi? Lupa saya. Oh yang ini. Surat Matius berapa? 28:19 tuh. Iya. Yang Yesus adalah apa itu? Saya kan udah bilang kalau saya itu pengikut Yesus setia, kita bilang gitu. Iya. Dan kita ya betul kalau mau. Iya kan?
ngaku pengikut Yesus ya Kristen dari mereka yang Kristen. betul, mereka itu pembangkang, Bang. Mereka itu pembangkang. Kita sodorkan setiap perkataan Yesus, mereka selalu menolak, membantah dengan perkataan Paulus, Yohanes. Itu nggak jelas gitu loh. Makanya itu. Maka mereka itu siapa? Bang, mereka itu sebenarnya itu antikristus, sesungguhnya mereka itu. Iya, anti Yesus, mereka anti Kristus mereka itu. Betul, mereka itu antikristus. Saya udah bilang ada di Bible ayatmu itu bahwasanya Yesus mengabarkan ada akan datang selanjutnya seorang penghibur dan kamu harus ikuti dia. Kan gitu. Yesus mengatakan itu dan mereka nggak mau. Tetap roh halus aja yang datang tuh. Betul. Oten lupa kalau Tuhannya keluar dari selangkangan. Betul. Mereka itu sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Bukan akal pikiran mereka itu sengaja. Ya udah Bang, salam kenal ya Bang dari Oke, Agung. siap. Siap. Tadi belum Salam kenal, Bang. habis sholat. Siap. Oke, sehat selalu, Bang. Oke, terima kasih Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang. Oke. Pagi. Halo. Ibu Mauli. Iya. Oke, gimana kabarnya? Sehat selalu? Halo. Ya, halo. Apa itu? Oke. Kita punya tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tema nih, Bu. Kita punya tema siapa Tuhan menurut Yesus. Nah, silakan. Menurut Yesus. Iya. Siapa Tuhan menurut Yesus? Ya dia sendiri apa Tuhan? Oh, Yesus Masa sendiri kamu sebagai tanya Tuhan. lagi? Masa kamu tanya lagi siapa Tuhan menurut Yesus? Iya, siapa Tuhan menurut Yesus. Silakan. Ya dia sendiri kan Tuhan. Oh, dia sendiri Tuhan. Ya kan anak Bapa, Barakallahu fikum. anak Allah. Masa kamu tanya lagi dia? Gitu. Masa aku tanya lagi? Berarti Dengan dia anak Allah. Kalau Bapak siapa Bapak? Berarti kalau dia anak Allah, berarti kan satu mereka. Oke, anak presiden apakah dia presiden? Beda manusia, jangan kau Oh, samakan. beda manusia. Kamu pun aneh. Kan gitu. Tadi kan katanya anaknya. Macam berarti tak dia beragama Tuhan. aja kamu. Iya, maksudnya gini. Apakah anak presiden dia presiden? Beda itu manusia, Oh, jangan beda. kau samakan sama presiden. Anak apa kamu ini? Oke. Yang anggap aja Emang. pertanyaanmu. Membuat Iya. orang sulit apa? Jawab. Kan tadi bilang anak Tuhan, Apakah dia Tuhan anak berarti. anak Allah? Kan dia sudah dikatakan anak Allah. Waalaikumsalam. Ya bersama dia lah. Oh gitu. Apapun dia serahkan manusia disuruh apa kepada Allah. Berarti Yesus Ikutlah itu Tuhan aku. sendiri ya. Berarti dua Yesus Tuhan saja nih. menyuruh manusia ikut dia. Berarti oke. Berarti dua kalau Tuhan ikut ya. dia ya mengikut Allah lah itu. Oke. Berarti dua Tuhan ya, betul? Bukan Yesus. dua Tuhan. Yesus itu utusan. Cuman kan Tadi katanya melalui dia Tuhan. kita. Melalui Tadi katanya dia Tuhan. kita. Ya. Mana nih yang benar nih? Dia Tuhan, dia Tuhan apa utusan nih? Dia kan utusan Allah. Apa yang dikatakan Allah itulah yang disampaikannya kepada manusia.
Iya, maksudnya kan tadi kata ibu, Yesus itu Tuhan. Terus yang mengutus dia itu Tuhan juga gitu. Jadi dua Tuhan. Kamu tahu nggak arti Tuhan? Tuhan itu gimana? Alamak, masa ibu nggak tahu arti Tuhan? Dia kan mengajarkan kepada manusia firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, Ya udah, pencipta apa langit arti dan Tuhan? bumi. Apa Dia arti diutus Tuhan? untuk manusia supaya manusia itu mengerti firman Tuhan. Bos, ini modal nekat saja, botol. Medan mereka kau lah. Bagi siapa yang percaya kepada aku, Yesus sudah mengatakan barang Ini, siapa Bunda, yang percaya kepada Kenapa, aku, Bunda? ikutlah denganku. Oke, kenapa orang Kristen itu pemikiran itu sempit-sempit, Bunda? Kau yang sempit karena kau tidak mengerti. Makanya ada di Kristen, ampunilah mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah, itu Kalian seperti tidak tahu Bunda, apa yang gini kalian loh. perbuat. Ya Bunda, gini Bunda. Makanya gini. Tuhan Tuhan Mama sayang. apa Yesus mengatakan kayak gitu. Apa yang diperbuat, ampuni mereka, tidak tahu apa yang kalian perbuat. Itu karena kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Oke, udah Makanya belum? disuruh mengampuni. Tuhan, ampunilah mereka, tidak tahu apa yang diperbuat. Kalian Oke. kan nggak tahu apa sekarang yang kalian perbuat kepada Gini semua Bunda, Kristen. Bunda Dengar dengerin, dulu, Bunda. dengar dulu. Kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat kepada umat Kristen. Kita memuliakan Tuhan, tetapi kalian selalu Memuliakan- bilang bahwa Kristen itu memuliakan tidak dari mana, memuliakan Bunda? Tuhan. Memuliakan dari Karena mana, apa? Bundaku? Kalian tidak, karena kalian Satu-satu tidak dong, mengerti. jangan Kalian nyerocos kan terus, tidak Bunda. mengerti apa arti Iya. Tuhan. Oke, menurut Bunda Perasaan apa itu kalian, Tuhan? dengar dulu, perasaan kalian hanya kalian yang benar beragama. Ya Agama emang Kristen Islam paling itu tidak Islam yang benar. Mama sayang. Gara-gara itu kalian tidak percaya apa yang kami imani. Gitu. Makanya kami meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kalian. Tidak tahu kalian apa yang kalian perbuat. Hanya ngomong doang. Kalian kan nggak tahu apa yang kalian perbuat sekarang kepada umat Kristen. Oke, udah belum? Coba apa yang kalian dengar dulu. Udah belum? Apa yang Udah. kalian perbuat kepada umat Kristen? Makanya kalian selalu Tuhan kalian ini, kalian kan nggak tahu apa yang kalian perbuat. Ya udah kita biarkan Salah beliau apa ngomong tidak? sampai ini ya, sampai puas ya biarin. Bukan begitu. Makanya bilang, Silakan. ampuni mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Iya, silakan. Ya udah. Udah? Makanya Tuhan menyuruh. Udah belum nih? Yesus menyuruh biar kalian diampuni oleh Tuhan. Karena kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Kalian memuliakan Tuhan, tetapi selalu mengolok-olok Tuhan. Itu makanya. Jadi nggak tahu kalian apa yang kalian perbuat. Suka hati kalian lah itu mau bilang apa ini itu. Udahlah ya, banyak kerjaanku. Ya udah turun ya, udah. Oke, silakan. Mama sayangin. Pagi-pagi bilang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dari Hong Kong. Kalian tuh memaksakan Yesus ya, Tuhan. Pokoknya Yesus harus Tuhan dan harus disalibkan. Bahaya sekali kalian ini. Pokoknya apapun yang terjadi, Yesus harus Tuhan. Allah Akbar. Apapun yang terjadi, Yesus harus disalibkan. Allah musta'an. Host, jumpa lagi kita, host. Apa ini? Lah, ketawa dia. Enggak. Jumpa lagi kita, host. Jangan ketawa dulu. Apa? Masa nggak kenal? Kita masih kenal sama aku, host. Apa lagi? So kenal lagi. Ini loh, ini. Biasanya aku sering bilang gini, host. Minum kencing unta, langsung pintar. Oh, bagus, mantap. Ya dong. Kami minum kencing unta. Dengerin, minum kencing unta. Kami cerdas. Dengerin. Kalian minum racun, metong langsung.
Ayo kita buktikan yuk. Kamu minum Nggak racun, saya minum nyambung kencing itu, unta. Hos. Gimana? Nggak nyambung. Dengerin. Kamu saya minum kencing unta, kamu minum racun. Betul? Bangga. Gimana? Ayo. Ya, bangga dong. Bangga dong daripada kalian minum racun. Ayo, kita buktikan. Ayo. Kamu minum racun, kamu kan beriman pada Yesus, betul? Kamu yakin sama Yesus, betul? Yesus akan bantu kamu, betul? Apa itu? Enggak, jawab dulu. Kamu yakin Yesus akan menyelamatkan kamu, betul? Ayo, jawab. Yakin. Oke, silakan kamu minum racun, saya minum kencing unta. Ayo, gimana? Open game. Pembahasannya gimana dulu itu pembahasannya? Kan Tadi yang kan barusan ku bilang, kencing unta, bukan racun. Iya dengerin. Kan dalam Bible kamu itu, dengerin, dalam Bible itu disuruh untuk minum racun. Ya. Nah, di dalam Islam disunahkan untuk minum kencing unta. Kan kita buktikan nih. Saya minum kencing unta, kamu minum racun. Oke. Tuhan dengerin. Tuhan siapa yang menyelamatkan hambanya? Silakan. Ayo. Iyalah. Kita buktikan. Ayo, open game. Open game. Oke. Tapi terlebih dahulu hostnya yang duluan minum kencing unta. Duluan dulu. Duluan hostnya minum kencing unta. Sama-sama kita minum. Kamu minum racun, dengerin. Kamu minum racun, saya minum kencing unta. Silakan kamu beli satu jergen. Oke, siapkan dulu kencing untanya. Mana kencing untanya? Oke. Kasih nampak lah. Dulu obat. Nggak, open game. Silakan. Iya, nanti. Kalau memang ada kencing untanya. Kau ke bawah dulu ya. Ya, kau ke bawah dulu. Ya, kau ke bawah dulu. Disuruh on cam nggak mau. Kemudian disuruh minum racun nggak mau. Walaupun kamu disuruh minum racun, wajar-wajar aja. Ya. Kalian disuruh minum racun dan pegang ular. Nggak pernah kalian takut. Kalian tuh penakut. Disuruh minum racun dan pegang ular. Itu loh. Silakan naik. Begitulah kalian. Selalu berlindung di balik belakang layar. Begitu kalian. Muter-muter aja dia. Lah, siapa muter-muter? Silakan naik open game. Buktikan. Silakan minum racun. Dan saya pun siap minum kencing unta gitu. Silakan. Silakan aja kita buktikan, kan mereka beriman kepada Yesus walaupun hanya sekedar biji sesawi dan yakin sama Yesus akan diselamatkan. Ayo buktikan gitu loh. Silakan teman-teman dibantu toki-toki layar ya. Kau open cam dulu, kalau kau nggak open cam, kita ludahin. Silakan. Ayo open cam, udah tak undang. Silakan open cam. Iya bang, bentar. Open cam. Bang, berarti nanti abang langsung minum. Suruh open cam. Mereka itu nggak tahu kenapa naik ke atas tuh kepanasan, kejang-kejang. Roh Kudusnya mungkin lupa diikat gitu. Kalau bukan naik ke atas, ikat Roh Kudusnya. Ikat Roh Kudusnya dulu, tahan Roh Kudusnya biar dia nggak kejang-kejang. Saya ini sedang berbicara dengan Tuhanmu. Karena kau naik ke atas, kau itu memiliki Roh Kudus dan hikmat. Maka diikat Roh Kudusnya, dikendalikan dulu. Ya, kasih tahu dia bahwasanya kau sedang berbicara dengan Greg. Ya, nah diamkan dulu. Gitu loh. Memang. Orang-orang. Oten. Haleluya. Enggak, saya enggak menghujat. Jangan menghujat bang. Saya enggak menghujat bang Julio. Saya enggak pernah menghujat siapapun. Kalau Anda sopan, saya segan. Tapi kalau Anda berisik, Anda rusuh, nah, saya lebih rusuh daripada itu. Kayak gitu bro. Oke, gak apa-apa kita kencing, gak apa-apa.
kami minum kencing unta, Anda minum racun. Kita buktikan saja. Tuhan siapa yang akan menyelamatkan hambanya. Begitu bro. Menghujat roh. Iya, asalkan seperti saya bilang. Dia ke atas, itu membawa roh kudus. Maka jangan kejang-kejang roh kudusnya. Ditahan roh kudusnya. Nah yang menghujat roh kudus itu dia sendiri. Karena ketika dia memiliki roh kudus, kenapa dia nggak bisa menghargai orang di atas? Coba diam, coba dihargai tuan rumah, bicara yang bagus. Kalau mau diskusi yang bagus kan enak, tapi roh kudusnya malah kejang-kejang. Itu loh, kan kalian bilang kalian tuh punya roh kudus. Kenapa harus kejang-kejang barakallahu fikum? Kenapa harus kejang-kejang? Gitu loh. Belum apa-apa kejang-kejang. Teman-teman toki-toki layar contohnya kejang-kejang, oten-oten di bawah kejang-kejang. Biarkan mereka kejang-kejang di bawah. Ya biar Tuhan mereka bantu mereka di bawah. Silakan. Kenapa harus kejang-kejang di bawah, bro? Barakallahu fikum. Ayo silakan naik. Oke, kita mute aja ya, nah. Yang aneh-aneh kita mute ya. Kalau mau naik-naik. Silakan, karisteng-karisteng. Sebelum naik ke atas, Anda berdoa dulu ya. Berdoa biar Anda mendapatkan hikmat dan roh kudus. Ya, biar ke atas Anda nggak kejang-kejang. Memang sungguh terlalu kalian. Nekat yang nyata kalian. Silakan naik ke atas. Kamu takut naik apa? Kamu takut naikin? Ya naik aja kalau. Tinggal naik di multi loh. Apa susahnya? Tinggal di multi itu udah ada tempatnya itu. Silakan klik tamu naik ke atas saja susah. Iya, on cam kan enak. Kenapa harus takut kan? Aduh, mama sayangnya. Silakan naik ke atas. Silakan. Kenapa harus takut? Kalian kan punya roh Tuhan, punya roh kudus, punya hikmat. Kenapa harus takut? Ya. Namanya kita menyampaikan kebenaran, kita nggak takut sama siapapun. Mau kepada siapapun open cam, buka kamera kita ngomong. Ya, kalau mau tinju-tinjuan, sekalian tunjukkan tempat. Tinju-tinjuan kita tunjukkan ring, gitu kan enak ya. Daripada ke atas, sosokan tapi berlindung di balik kamera, di balik ngapain? Silakan naik ke atas. Kamu yang pernah naik aja bro. Silakan naik aja, naik ke atas ya. Silakan.